Halo Bray, Agung di sini. Di video kali ini saya mau rekomendasi ini sesuai komen kalian di channel ini. HP dengan kamera terbaik 2 jutaan tapi performa tetap ngebut. So, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini, dan yang lagi nonton belum subscribe silahkan subscribe dulu Bray. Dukung channel ini sampai 1000 subscriber ya. Punya HP dengan kelengkapan spek yang oke emang jadi idaman banyak orang ya. Untungnya nih, sekarang udah banyak HP yang nawarin performa kenceng, kamera berkelas, dan fitur yang canggih di kelas harga 2 jutaan aja. Nah, supaya kalian gak bingung buat nyari yang terbaik, di sini saya udah nyiapin rekomendasi HP-nya dengan merek dan rentan harga yang bervariatif. Ya pokoknya nanti tinggal tentuin sama budget dan kriteria kalian aja bray. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja tonton video ini sampai habis. Datang dengan tagline Ultra Speed, Infinix Note 8 layak untuk kalian pertimbangin kalau punya budget 2 jutaan dan lagi nyari HP dengan performa kenceng. Gak main-main, HP dengan layar seluas 6,9 inch ini ditenagai dengan chipset Helio G80 dengan RAM 6GB. Infinix Note 8 juga dikemas dalam 2 varian memori internal, ada yang 64GB dan ada juga yang 128GB. Buat para penggila game Mobile Legends, Infinix Note 8 udah cukup lancar untuk melibas gameplaynya di settingan grafik high dan udah support mode high frame rate. Enaknya lagi nih, sang vendor juga nanamin baterai jumbo berkapasitas 5200 mAh yang bikin aktivitas ngegame lama lowbatnya. By the way, dukungan fast charging 18 watt juga udah disematkan dan ngebuat ngecasnya nggak pakai lama bray. Puas dengan performanya, Infinix Note 8 juga membawa quad kamera belakang 64 megapiksel dengan fitur quad LED flash, serta dual kamera depan 16 megapiksel dengan fitur dual LED flash. Ngejebret di kondisi low light, hasilnya bakal lebih optimal nih bray. Mantap. Rekomendasi selanjutnya yaitu Redmi Note 10 yang jadi salah satu primadona baru di kelas harga 2 jutaan. Redmi Note 10 dinilai jauh lebih worth it ketimbang pendahulunya si Redmi Note 9. Kalau si Redmi Note 9 layarnya masih pakai IPS LCD 6,5 inch, di seri Redmi Note 10 Xiaomi ngasih panel Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inch. Memang dari segi ukuran layar mengalami sedikit penurunan, tapi soal kualitas layar Redmi Note 10 bakal lebih manjain mata. Di sektor performanya, kalau Redmi Note 9 pakai chipset dari MediaTek Helio G85 yang punya skor AnTuTu di 205 ribuan. Di Redmi Note 10 chipset yang dipakai dari Qualcomm Snapdragon 678 dengan skor AnTuTu lebih gede yaitu 277 ribuan. Dan enaknya juga Xiaomi ngasih baterai 5000 mAh lengkap dengan fitur fast charging 33 watt yang hampir 2 kali lebih cepat dari seri pendahulunya si Redmi Note 9. Dan berkat pembawaan chipsetnya yang handal ngebuat quad kamera belakang Redmi Note 10 support perekaman 4K. Fitur night mode juga jadi salah satu yang diunggulkan buat menunjang jepretan pas lagi gelap-gelapan nih bray. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Semenjak Xiaomi ngerilis seri Poco X3 Pro, harga jual Poco X3 NFC yang varian terendahnya udah terjun di bawah 3 juta. Which is hal itu ngebuat Poco X3 NFC jadi HP terbaik di kelasnya dengan pembawaan layar, dapur pacu, dan kamera yang cakep. Dimulai dari layarnya, HP berlayar 6,6 inch ini punya dukungan refresh rate 120Hz yang ngejamin setiap pergerakan layar jadi lebih smooth. Mau main Genshin Impact di settingan grafik mid sampai ke high juga nggak perlu khawatir bray, karena Xiaomi ngasih chipset premium dari Qualcomm berjenis 732G dengan bekal baterai berkapasitas 5160 mAh. Xiaomi juga udah ngasih kemampuan fast charging 33 watt. Untuk pengecasan dari 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 65 menit doang. Lumayan cepet nggak itu?
Berfokus pada kuad kamera belakang 64 megapiksel yang jadi keunggulan darinya nih, Xiaomi nyertain sensor flagship Sony IMX682 yang bisa ngasih jepretan berkualitas tinggi, baik di mode 64 megapikselnya maupun kemampuan portrait alias bokeh. Overall, HP berfitur NFC ini cocok banget buat dipinang bagi para penggila game dan juga yang hobi foto-foto, bray. Realme emang udah ngerilis seri terbaru yaitu Realme 8. Tapi kalau punya dana di bawah 3 juta, Realme 7 masih cukup worth it lah untuk kamu beli. Punya layar IPS LCD seluas 6,5 inch beresolusi Full HD+, layar Realme 7 udah lumayan smooth dengan refresh rate 90Hz. Dengan persenjataan chipset gaming Helio G95 dari MediaTek ngebuat Realme 7 gak cuma tangguh dalam hal kemampuan gamingnya, tapi juga ngebuat kemampuan kameranya lebih cakep. FYI, kuad kamera belakang 64 megapikselnya udah Realme kasih sensor flagship Sony IMX682 dan udah diberkahi juga sama fitur fotografi canggih. Salah satunya yaitu storyboard buat ngejepret keindahan bintang di malam hari, bray. Dari sisi suplai dayanya, Realme 7 disokong sama baterainya berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan fitur fast charging 50 watt yang bisa ngecas dari 0 ke 100% dalam waktu sekitar 65 menit aja. Oh ya, Realme 7 yang dirilis di Indonesia udah support fitur NFC ya, jadi berguna banget nih buat ngisi e-money dan masih banyak lagi. Biar fair, saya di sini mau rekomendasiin satu andalan dari Samsung yaitu Galaxy M31. Galaxy M31 jelas masih cukup worth it buat dipinang mengingat harga jualnya udah drop di bawah 3 juta. Galaxy M31 sendiri sebenarnya versi upgrade dari Galaxy M21. Sebenarnya sih, tapi mirip-mirip lah. Which is Samsung ngasih desain Infinity V display 6,4 inch beresolusi Full HD+ dan juga dengan layar andalannya yaitu Super AMOLED. Aspek dapur pacunya juga sama persis sama kayak si M21, yaitu ngebawa chipset Exynos 9611 dengan baterai 6000 mAh yang didukung fast charging 15 watt. Tapi bedanya nih ya, Galaxy M31 dikasih memori yang lebih gede, bray, yaitu RAM 6GB dan internal memorinya 64GB. Jadi kalau buat multitasking dan buat main game bakalan lebih enak lagi. Dan kalau di Galaxy M21 itu cuma ngebawa triple kamera belakang 48 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel doang. Di Galaxy M31 Samsung ngasih setup kamera yang lebih mantap, yaitu dengan kuad kamera belakang 64 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel yang sama-sama support 4K dan pastinya juga kameranya udah punya kemampuan super steady biar hasil rekaman videonya jadi lebih stabil, bray. Oke, bray, dari HP yang saya rekomendasikan tadi, apa ada yang membuat kalian tertarik untuk ngebeli? Komen di bawah ya, gimana menurut kalian? Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat bermain.